Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat ngajiku yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita coba akan melanjutkan tentang materi sifatul huruf. Kemarin kita bahas sifatul huruf itu ada yang berlawanan atau mempunyai lawan, ada yang tidak mempunyai lawan. Yang berlawanan atau dia mempunyai lawan, ya contoh kayak yang sudah jelaskan dari pertemuan terdahulu, ya, sifat hamas dan sifat jahar. Hamas lawannya jahar, sudah jelaskan yang lalu. Kemudian sifat syiddah lawannya rokhwah. Kemudian ada tengah-tengah antara syiddah dan rokhwah, itu tawassut, ya, atau bainiyah. Itu sudah kita jelaskan pada pertemuan terdahulu, ya. Nah, coba kita akan melanjutkan tentang sifat isti'la. Sifat isti'la lawannya istifal. Isti'la lawannya istifal. Bagaimana isti'la ini? Coba kita jelaskan, ya. Isti'la adalah terangkatnya pangkal lidah sehingga menyentuh langit-langit atas, ya. Terangkatnya pangkal lidah itu definisi daripada isti'la. Jadi isti'la ini terangkatnya pangkal lidah atau huruf tafkhim, ya, atau tebal, itu isti'la. Kalau istifal kebalikan daripada isti'la, tidak terangkatnya pangkal lidah atau datar saja, ya. Jadi kalau digambarkan, kalau isti'la itu begini, nah ini terangkat, ini pangkal lidah terangkat, nah gitu. Kalau istifal ya begini, seperti itu. Harus dibedakan, ya. Jadi contoh huruf-huruf isti'la adalah dikumpulkan dalam satu rangkaian oleh para ulama, ya. Khosso, dol, tin, kil. Kho, sod, do, ghin, po, qaf, dan dha. Ada 7 huruf isti'la. Dan huruf istifal yang tidak termasuk dalam huruf isti'la. Nah, itu gampang seperti itu, ya. Jadi kita coba menghafalnya, jangan terlalu rumit, ya. Jadi istifal mana hurufnya? Yang tidak termasuk dalam huruf isti'la, itu huruf istifal. Jadi huruf-huruf isti'la ini, ya, ada juga huruf yang memang dia ada yang kadar, ya. Kadar ketebalannya itu berubah. Contoh huruf ghin. Ghin ketika fathah dia gha. Ketika domah dia gu. Jadi terangkat lidahnya, ya. Gu. Gha. Ketika kasroh dia menjadi tipis, ya. Ri, ya. Bukan ri, hati-hati, ya. Bukan ri tapi ri, ya. Jadi menjadi kadar ketebalannya berkurang atau menjadi tipis, ya. Kemudian huruf gha, huruf kha. Dia bukan khi tapi khi. Kha, khu, kha, khu, khi. Jadi tersenyum tipis. Khi, ya, bukan khi. Jadi khi. Huruf qa, huruf kha dan qaf, ya. Bukan qi tapi qi, ya. Jadi qi, ya. Jadi dia hurufnya menjadi tipis karena harokat kasroh. Tuh, kemudian huruf istifal, ya, artinya huruf-huruf yang tidak termasuk dalam huruf isti'la. Kesalahan yang sering terjadi untuk pengucapan huruf isti'la, ya, itu kadang sering mengkaitkan bibir, ya. Bibir kita monyongkan. Contoh misalnya kho. Jadi cukup pangkal lidah terangkat, itu sudah cukup, ya. Contoh misalnya, ya. Saya sebutkan misalnya huruf po. Ini saya menyebutkan dengan bibir tidak berpengaruh, tidak berubah, ya.
Coba kita berpengaruh juga, berubah ya, kita rubah bibirnya. Po, po, ya. Coba bunyinya, perhatikan. Po, po, dengan po, po, po. Jadi tidak mempengaruhi daripada walaupun bibir dimonyongkan. Jadi ketebalannya tetap dia tebal ya, bukan artinya bagaimana kita menyebutkan po ini po, po. Tapi jangan mengkaitkan bibir jadi sehingga dia supaya tebal ya. Jadi po, jadi cukup po, po, po. Asal pangkal lidah kita naikkan. Oke, itu isti'la dan istifal ya. Kemudian sifat huruf selanjutnya adalah itbaq. Itbaq dan infitah. Itbaq ini lebih tebal daripada isti'la. Itbaq ini terangkatnya sebagian besar lidah ya, atau punggung lidah terangkat. Jadi kalau dia infitah tidak terangkat, kalau dia itbaq ya itu hampir seluruh bagian lidah itu terangkat. Hurufnya apa? Huruf itbaq, huruf so, ya. Kemudian huruf do. Jadi terangkatnya punggung lidah. Kemudian huruf to. Yang terakhir huruf zo. So, do, to, zo. Sifat itbaq ini ya sifat yang dimiliki oleh setiap huruf ya sifat yang sangat kuat. Jadi karakternya sangat kuat ini ya. Jadi kenapa sangat kuat? Karena tidak terpengaruh oleh kondisi. Oleh bagaimana tanda baca atau harokat itu diberlakukan di huruf itu. Mau dia fathah, mau dia domah, mau dia kasroh tetap tebal. Contoh misalnya ya. To, domah, tu, kasroh, ti, bukan ti, ya, tapi ti, tetap tebal, ya. Nah, jadi itulah sifat ciri khas daripada itbaq, ya. So, su, makin tebal kalau dia domah, ya. Kemudian kasroh, si, ya, bukan si tapi si. Kemudian zo, zu, zi, do, du, di, bukan di. Itu sifat itbaq ya. Jadi tidak terpengaruh ya. Tidak semua isti'la mempunyai sifat itbaq. Tapi setiap itbaq adalah isti'la. Nah, ya, seperti itu ya. Infitah kebalikan daripada itbaq ya. Jadi hurufnya huruf datar ya atau terbuka dia. Kalau dia itbaq tertutup ya seperti itu ya. Kemudian terakhir adalah sifat idlaq dan ismat. Idlaq lawannya ismat. Idlaq ini menurut matan Ibnu Al-Jazari itu termasuk dalam pembahasan nahwu shorof ya. Jadi tidak terpengaruh sebetulnya dalam sifatul hurufnya ya. Jadi hanya dia kalau dia idlaq sifatnya huruf dengan mudah lancar keluarnya ya. Dengan lancar ya. Kemudian kalau sifat ismat itu bagaimana huruf itu tertahan. Jadi keluarnya tertahan. Kalau dia idlaq sifatnya lancar, kalau ismat tertahan ya seperti itu ya. Hurufnya apa untuk idlaq? Farro min lub. Fa, ro, mim, nun, lam, dan ba. Kenapa dia lancar? Karena tidak ada hambatan ya. Fa, ro, ma, na, la, ba. Jadi seperti itu ya. Insyaallah untuk pembahasan sifat huruf yang berlawanan ya ini sudah sudah selesai ya dalam kategori 5 sifatul huruf ya. Ada sifat hamas lawannya jahar ya. Sifat syiddah lawannya rokhwah. Tengah-tengah syiddah dan rokhwah ada tawassud.
Kemudian sifat isti'la lawannya istifal, sifat itbaq lawannya infitah, sifat idlaq lawannya ismat. Insyaallah dalam pertemuan mendatang kita akan bahas tentang sifatul huruf yang tidak mempunyai lawan, tidak memiliki lawan ya. Insyaallah ya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.